Hai hai hai, welcome to Poci Podcast Suci. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke podcast perdana kali ini, aku mau nanya kabar-kabar teman yang nonton nih. Apa kabar kalian semua? Aku harap kita semua selalu dalam keadaan yang baik, sehat, semangat, dan pastinya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. So teman-teman, di podcast perdana kali ini, dan ini benar-benar yang pertama loh teman-teman, kita bakalan sama-sama membahas salah satu topik yang pastinya sangat menarik dan bakalan relate ke kehidupan kita, khususnya kehidupan Gen Z atau anak muda seperti kita sekarang ini. So teman-teman, tapi ada baiknya kalau kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Sylvia Lorenzi Malango. Aku sebagai host di Podcast Suci. Nah, aku bakalan nemenin teman-teman semuanya mulai dari awal acara sampai dengan akhir acara. Oke teman-teman, topik kita kali ini kita bakalan ngebahas soal God is faithful. Tuhan itu setia. Nah teman-teman, tapi pada podcast kali ini ada sesuatu yang spesial nih. Karena kali ini aku gak bakalan ngebahas topik ini sendirian aja, tapi kita bakalan mendengarkan nih dari dua narasumber dari kakak-kakak cantik ini yang pastinya bakalan ngebuka pikiran kita banget. Oke, langsung saja kita sambut Kak Nadia dan Kak Berta. Oke, boleh dong masing-masing memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo guys, nama aku Berta. Semoga enjoy ya di podcast kali ini. Oke. Halo guys, aku Nadia Tamara Sirait, panggil aku Nadia Tonat Aja, dan acaranya disponsori oleh Amos. Terima kasih. Oke, just kidding guys. Nah, setelah kita berkenalan dengan dua narasumber kita yang cantik-cantik ini, selanjutnya aku bakal langsung masuk aja ke topik kita, yaitu Tuhan itu setia. Nah, pertanyaan yang pertama nih Kak, sebetulnya kalian punya gak sih satu ayat Alkitab yang jadi list favorite kalian? Dan alasannya kenapa nih? Kok bisa ayat Alkitab ini kalian jadiin sebagai favorit kalian? Dan apakah ayat ini ada relate dengan kehidupan kalian? Boleh dong dari Kak Berta dulu. Oke, jadi aku punya satu ayat Alkitab yang benar-benar itu mengesankan bagi hati aku, yaitu diambil dari Amsal 23 ayat 18. Nah, isinya itu, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, kenapa aku bisa suka sama ayat Alkitab ini? Karena coba kita telah mulai dari kalimat pertama. Karena masa depan sungguh ada. Nah, itu artinya Tuhan memberikan kita harapan bahwa masa depan itu benar-benar ada. Nah, itulah yang membuat aku percaya bahwa setiap apapun yang aku lakukan hari ini pasti itu akan berguna bagi masa depan aku. Apalagi kan kita lagi proses belajar pendidikan nih kan. Nah, ayat inilah yang menjadi semangat aku ketika aku lagi capek, malas atau down gitu. Ayat inilah yang menjadi semangat aku bahwa Tuhan itu benar-benar ada untuk membantu aku untuk mencapai masa depan aku gitu Kak. Oke Kak Berta, sangat mengesankan sekali. Selanjutnya kita tanya ke Kak Nadia. Jadi ayat favorit aku itu dari Exodus atau Keluaran 9 ayat 16. Isinya aku bacain. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ayat ini jadi favorit aku karena kayak Tuhan itu Allah yang ngasih kita hidup supaya kita bisa ingat sama Tuhan kalau Dia yang menciptakan bumi seluruh isinya dan menciptakan kita juga yang buat kita ada dan bisa. Jadi supaya kita selalu ingat sama Tuhan apapun yang kita lakukan. Andelin Tuhan ya guys. Oke, benar banget Kak. Andelin Tuhan ya guys. Oke, benar banget Kak. Berarti ini juga jadi salah satu pengingat ya buat kita untuk gak pernah lupa sama Tuhan. Apalagi Tuhan itu selalu setia gitu berada di sisi kita. Oke teman-teman, selanjutnya nih kita bakalan nanya atau beralih ke pertanyaan yang selanjutnya. Ada gak sih Kak momen dimana kakak tuh tersadarkan gitu kalau ternyata Tuhan itu benar-benar setia, Tuhan selalu ada dalam hidup kita gitu. Karena kadang kita kan Kak sebagai khususnya nih sebagai anak muda gitu,
kita karena adanya zaman atau karena terpengaruh oleh lingkungan, kita tuh jadi kayak ingin meninggalkan Tuhan gitu. Atau malah kalau kita lagi di posisi down banget, kita justru jadi menyalahkan Tuhan gitu. Kayak, aduh kenapa sih Tuhan kok harus kayak gini terjadi dalam hidup aku gitu. Tapi ada gak sih Kak momen dimana Kakak sadar gitu, oh Tuhan itu ternyata gak gitu loh, Tuhan itu baik gitu. Boleh dari Kak Nadia dulu? Oke, jadi ini diceritain ya sama keluarga aku, apalagi mamaku. Jadi waktu lahir tuh kakiku bengkok karena kelamaan lahirnya. Jadi kayak sempit lah dalam perut pasti. Selain bengkok, aku warna biru, jantungku detaknya cuma gini, gak kencang tuh, gak nangis. Jadi langsung bawa ke inkubator bayi, gak sempat digendong mamaku. Ya untunglah selamat. Dan untuk kaki juga ya untung lah bisa lurus, kalau enggak itu mesti pakai sepatu besi tuh, sakit banget itu. Oke, berarti Kak pada saat Kak baru aja lahir kondisi biru emang itu udah serasa kayak di ujung hayat ya Kak? Iya, bayangin udah keluar mau balik lagi. Waduh, ngeri ya, ngeri kali kakak ini. Oke teman-teman, berarti itu juga jadi momen dimana kakak sadar kalau Tuhan masih mentakdirkan kakak untuk hidup. Yes. Oke, selanjutnya aku mau nanya ke Kak Berta nih. Oke, jadi aku punya satu momen yang benar-benar aku tersadar bahwa Tuhan itu benar-benar ada gitu. Jadi waktu kita libur nih bulan Maret, di situ aku balik ke Samosir kan. Nah, memang di situ aku lagi main-main nih sampai sore atau malam lah gitu. Jadi di rumah aku mandi tuh jam 8, padahal memang aku nggak bisa mandi malam Kak, karena air dingin, gatal-gatal semua. Jadi aku mandi malam-malam itu tiba-tiba badan aku gatal semua Kak, mulai dari muka sampai ujung kaki itu gatal semua. Nah di situ udah gatal, sesak juga kan Kak. Nah pas malam itu nggak terlalu terasa sih. Terus aku tidur, pas subuh jam 1 atau tengah 1 itu aku bangun di situ benar-benar rasanya tuh sesak banget Kak. Kayak udah nggak bisa napas, gatal, panas juga. Aduh di situ aku mau bangunin mama rada gimana ya, karena baru tidur juga kan. Jadi aku mau ke toilet itu sendiri nih Kak. Nah pas aku ke toilet di situ udah pusing nih, udah kayak mau mati lah istilahnya. Mau mati. Di situ aku mau jalan ke toilet itu tiba-tiba aku jatuh nih Kak. Untung ada tembok aku pegang. Aku masih sempat kuatin diri biar jangan jatuh, tapi tiba-tiba langsung jatuh Kak. Ini jidat aku kena ke lantai Kak. Di situ aduh sakit banget gitu. Sakit banget, tiba-tiba kayak udah sesak, sakit di jidat. Di situ udahlah kayak udah gak sadar. Tiba-tiba karena ada suara jatuh kan, mama datang dari kamar sama opung juga, abangku juga datang gitu. Terus orang itu datang, panik lah kan, karena aku kayak udah nggak sadar lagi. Terus dibangunin, bangun gitu kan. Terus agak lama sih katanya Kak. Terus dibuat air di kepala. Tiba-tiba bangun lah kan Kak, bangun. Udah gitu dikasih minum, dipijat-pijat. Terus aku dibuat ke tempat tidur kan. Di tempat tidur itu aku ngerasa, Tuhan, ternyata aku belum meninggal, aku masih dikasih kesempatan untuk hidup. Situ aku benar-benar bersyukur, aku masih dikasih kesempatan gitu Kak. Oke Kak Berta, berarti di situ momen dimana kakak kayak udah merasa, sesak kali, semuanya udah sakit badan, udah mau mati ya kan Kak. Betul. Jadi terus Kenapa kenapa dia nggak jadi mati? Kenapa tuh Kak? Kenapa Kak? Biar pas masuk sekolah kita nggak nyumbang. Oh, aduh Kak, 2.000 ya? nyumbang, terus makan nasi kotak gitu. Enggak dong, jangan. Oke, berarti itu juga momen dimana kakak tersadar kan kalau misalnya Tuhan masih ada. Betul banget. Tuhan selalu setia gitu sama kita. Oke, pertanyaan terakhir dan yang pasti ya ini sangat relate gitu sama kehidupan kita. Kayak mana sih Kak tanggapan kalian berdua terkait dengan anak muda sekarang khususnya generasi Z yang lama-kelamaan tuh jadi kesannya meninggalkan Tuhan gitu Kak. Kesindir kakak ini bah. Kenapa tuh Kak kesindir? Ya pasti jujur kecewa lah kan, emang anak muda yang lupa Tuhan, lupa malas gereja juga. Tapi aku juga kayak gitu. Ini kakak ini guys. Ya kan aku juga ada melayani di gereja nih. Kalau misalnya nggak ada jalur melayani, bisa nanti nggak gereja aku. Jadi seandainya sebulan nggak ada aku melayani, ya nggak gereja aku. Aduh. Cuman akhir-akhir ini karena
pelajaran agama ini mau podcast kan, sebenarnya udah di request pertanyaan kayak gini kan, di gereja lah aku nggak bertugas pun aku gereja kemarin aku. Biasanya gereja cuma pas lagi Natal pas saja, itu pun syukur aku datang. Tapi ini aku udah bertobat lah. Tapi kalau misalnya kita ketemu sama orang yang malas gereja, lupa sama Tuhan, jangan kita hakimi, jangan kita bilang anak setan, nggak boleh kayak gitu. Justru kita yang rajin gereja ini ajak mereka untuk gereja, rangkul mereka kembali. Kenapa sih kau nggak mau gereja? Ayolah kita gereja lagi. Kau ada karena Tuhan loh. Jadi ingat sama Tuhan. Gitu. Oke, berarti kakak juga pada saat ini lagi proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan pastinya ini juga jadi reminder buat kita supaya kalau pada saat kita melihat teman kita yang terkesannya seperti mau meninggalkan Tuhan, itu kita jangan langsung hakimin. Karena pada saat kita menghakimin justru kita jadi kesannya kok jadi jahat gitu ya sama mereka. Jadi teman-teman, mari kita rangkul teman-teman kita yang ingin atau imannya masih kurang gitu, supaya kembali lagi kepada Kristus. Nah, kalau Kak Berta sendiri tanggapannya gimana nih Kak? Jujur rada sama sih sama Kak Nadia. Aku kecewa nih, sama sedih juga nih sama orang yang malas gereja atau mungkin kayak gak yakin Tuhan itu ada. Aku benar-benar sedih itu, karena orang itu percaya sama apa sih? Karena yang menciptakan kita ini adalah Tuhan, yang memberikan kita nafas kehidupan adalah Tuhan. Jujur merasa kecewa, tapi saya tuh paling kecewa nih abang saya sih Kak. Kenapa tuh Kak? Ini Kak, abang saya sama adik saya tuh diajari tuh betul-betul untuk gereja, berdoa gitu, tapi dia tuh rada menyimpang gitu Kak. Yes. Dia malas gereja sumpah. Dia kayaknya gereja 1 kali setahun udah syukur Kak. Udah syukur ya, aduh. Jadi aku kalau nengok dia tuh rada gimana ya, sakit gitu hati aku, kenapa sih ini orang gak mau gereja. Tapi kalau untuk berdoa aku kurang tahu ya, dia sering berdoa atau enggak. Tapi memang dari hati aku rada kecewa sih Kak. Oke, kecewa dan sedih, tapi di sini kita sama-sama ngerangkul teman-teman yang masih kurang rajin ke gereja atau mungkin imannya masih tergoyahkan. Karena teman-teman ingatlah, kita semua juga masih sama-sama berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. So teman-teman semuanya, kita sangat amat berharap di podcast kali ini akan membawa dampak yang positif bagi diri kita sendiri dan juga bagi teman-teman sekalian. So semoga podcast ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di segmen yang berikutnya. God bless you. Bye.